Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Mahdum. Pak Mahdum, di era digital ini, terutama di perkotaan, kita semua pasti hanya pakai handphone, Pak. Untuk apapun pakai handphone. Dan kalau kemudian bicara ZISWAF atau ZIS di sini, Basnas, itu apakah memang teknologi digital ini sudah optimal dipakai, sudah membantu atau seperti apa? Ya, makasih Mas Leo. Di Basnas ini hampir sudah tidak ada yang sifatnya konvensional, karena semua transaksinya digital. Dan untuk pembayaran itu kita juga ada dua sistem, mengembangkan sistem sendiri dan juga bekerjasama dengan platform digital yang ada. Payment gateway atau e-commerce yang ada, kita bekerjasama lebih dari 100 payment gateway termasuk e-commerce. Jadi hampir semua yang ada di Indonesia bisa bayar zakat melalui channel tersebut, termasuk perbankan. Yang menarik, itu hampir 30-40% pendapatan Basnas yang di Jakarta itu didominasi dari kanal web kita. Oh, Artinya masyarakat juga sangat familiar dengan teknologi. Oke. Jadi kalau ditanya seperti apa, itu sudah menjadi darah daging Basnas adalah teknologi. Terus yang kedua, kita juga tadi kami sampaikan punya beberapa sistem sendiri. Kita punya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Ini mengatur tentang mekanisme input dan outflow dari uang itu sendiri se-Indonesia. Yang kedua, kita memiliki kantor digital. Ini tidak hanya di pusat tapi juga diduplikasi di seluruh cabang yang ada di Indonesia untuk memastikan kita punya standarisasi tentang bagaimana berkomunikasi pada stakeholder, terutama Mustek dan Muzaki. Dan yang menarik, tahun ini kita mengembangkan Menara Masjid, sebuah aplikasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan atau transparansi dari masjid dalam mengelola zakat infak sedekah. Jadi semuanya berbasis digital dan di kami itu sendiri digital ini langsung di bawah satu pimpinan sendiri. Artinya kita sangat punya concern di digital itu. Jadi itu sangat jelas, sangat transparan ya di pengelolaan zakat. Kalau Pak Kamaludin di pengelolaan wakaf seperti apa Pak? Apakah memang teknologi digital itu signifikan membantu atau seperti apa Pak? Ya, digital itu sudah unavoidable ya, tidak bisa kita hindari dan dalam mengembangkan perwakafan Indonesia juga kita menggunakan sistem digital itu. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sekarang kita sedang mengembangkan wakaf uang selain daripada wakaf aset ini. Wakaf uang, Jadi sekarang ini tantangan kita adalah karena masyarakat kita imajinasinya ketika bicara tentang wakaf itu tanah. Dan itu hanya mereka yang punya tanah yang mampu begitu. Padahal sekarang siapapun bisa berwakaf 10.000, 20.000 dan sekarang di handphonenya bisa berwakaf. Kita sudah punya kris di mana-mana dan kita punya sistem informasi yang cukup sophisticated saya kira untuk mengengage ya, mengajak masyarakat untuk bisa berwakaf. Nah, makanya sekarang tantangan kita adalah bagaimana menyasar entitas-entitas anak muda ini untuk bisa menjadikan berwakaf itu sebagai lifestyle ya, sebagai gaya hidup gitu. Daripada beli kopi 20.000 misalnya, Anda bisa berwakaf gitu. Nah, ini yang belum diketahui secara umum di masyarakat kita. Makanya sekarang kita sedang gencar melakukan masifikasi, sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mau berwakaf. Contoh misalnya sederhana ya, kalau mau saya simulasi ya, di dalam ruangan ini saja kalau saya bertanya, kita sudah pernah berwakaf belum? Itu kan saya kalau ke acara-acara saya bertanya begitu, sebagian besar mengatakan kami belum pernah berwakaf gitu. Karena nggak punya tanah. Itu ya karena bayangnya tanah. Itu bukan karena mereka tidak mau berwakaf, bukan karena mereka tidak punya uang atau tidak mau, tapi karena mereka belum paham saja. Sehingga kita menciptakan instrumen yang memudahkan masyarakat untuk bisa berwakaf. Kami punya imajinasi suatu saat umat Islam Indonesia ini punya gaya hidup untuk berwakaf, tidak memberatkan ya. Kita mulai misalnya di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu kita mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk berwakaf. Saya bayangkan kalau mereka berwakaf 10.000 aja 1 bulan atau bahkan 1 tahun juga nggak apa-apa, kali sekian ratus ribu itu jumlahnya cukup besar. Kami akan mengajak calon-calon pengantin misalnya di Indonesia ini orang menikah setiap tahun itu 1.500.000. 1.500.000 pasang, artinya ada 3 juta manusia yang melaksanakan mereka itu. Kalau mereka mau berwakaf 10.000 aja, 100.000 supaya cintanya abadi sebagaimana wakafnya,
Itu sebuah angka yang sangat fantastis. Baik, Belum lagi kita menyasar siswa-siswi madrasah, siswa-siswi sekolah, mahasiswa. Poin saya bukan hanya uangnya, tapi gaya hidupnya dan literasinya. Supaya anak-anak kita paham, anak-anak saya tahu, oh ternyata ada wakaf ya, orang bisa berwakaf ya. Diajak mereka dengan sukarela berwakaf 10.000, mahasiswa 10.000, saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau dikali sekian juta, saya kira jumlahnya sangat fantastis. Baik. Nah, ini tantangan kita. Nah, di BWI sekarang sedang kita kembangkan dua hal. Pertama tadi wakaf uang. Wakaf uang ini kita selain wakaf aset tadi ini yang tentu kita akan tingkatkan juga produktivitasnya, wakaf uang supaya kita mengajak masyarakat. Yang kedua, penguatan kelembagaan sih memang. Kelembagaan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau BWI ini kan sekarang meskipun dibentuk oleh undang-undang dan anggota BWI-nya diangkat oleh presiden, tapi lembaganya masih lembaga independen. Sehingga belum menjadi lembaga pemerintah. Nah, ini tantangan juga. Belum seperti tetangga. Basnas sedikit satu kelas di atasnya. Gitu. Nah, ini tantangan kita sedang mengikhtiarkan untuk merevisi undang-undangnya. Kita sudah mengajukannya ke DPR, mudah-mudahan tahun 2026 undang-undang wakaf bisa kita rubah sehingga potensi wakaf yang sangat dahsyat di Indonesia ini bisa dikapitalisasi secara maksimal. Baik, terima kasih Pak. Pak Irfan, kalau kita bicara siswa potensi besar, realisasi meningkat setiap tahun, tapi belum mendekati potensi. Bagaimana IAEI melihat hal ini untuk kemudian membuat Ziswaf ini itu bisa menjadi solusi bagi perekonomian nasional, bukan hanya berbasis syariah tentunya. Bagaimana Pak? Ya, ada beberapa hal yang kami lakukan ya di IAEI. Pertama, karena kami ini kan backgroundnya adalah kampus, jadi anggota yaitu lebih dari 350 kampus. Nah, bagaimana kita memperkuat dari sisi pendidikan ya terkait dengan zakat dan wakaf, termasuk bagaimana menjadikan kampus sebagai role model untuk pengembangan zakat wakaf. Misalnya di kampus saya sendiri di IPB, kita punya UPZ Basnas, kita juga punya lembaga unit wakaf sendiri itu dengan berbagai program. Dan kita juga ikut mensupport beberapa program seperti Cash Wakaf. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan sehingga gaya hidup yang disampaikan Pak Kamar tadi yaitu bisa kemudian kita tumbuhkan sejak mahasiswa. Kemudian yang kedua, ini kami juga mendorong untuk teman-teman di lembaga zakat dan wakaf untuk juga mulai menggarap sumber-sumber potensi baru penerimaan zakat dan wakaf uang. Nah, selama ini yang jadi backbone adalah para karyawan. Jadi zakat pendapatan, penghasilan profesi, dengan payroll system misalnya. Nah, ke depan bagaimana kemudian kita masuk pada misalnya zakat perusahaan. Sekarang beberapa perusahaan sudah berzakat, ya, beberapa institusi. Tapi yang belum berzakat secara entitas bisnis itu masih banyak. Ya, yang diajak untuk berwakaf pun juga masih banyak yang belum, ya. Misalnya di sektor pertambangan dan sebagainya. Termasuk ya kalau bisa perusahaan-perusahaan yang listed di bursa. Nah, kalau bisa mereka mengeluarkan juga zakat, wakaf uang, dan kemudian customize produknya untuk pemberdayaan, penyaluran maupun untuk optimasi pemberdayaan wakaf produktif. Customize di sini adalah kita bisa diskusi. Mungkin perusahaan di sektor kesehatan punya preferensi pengembangan kesehatan pada sisi preventif maupun pada sisi misalnya penanggulangan dan sebagainya. Nah, jadi hal seperti ini menurut saya akan sangat menarik ya, karena saya yakin ketika dunia industri ini, dunia usaha ikut terlibat, itu akan juga terakselerasi. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk terus kita dorong, dan karena itu IAI punya semangat untuk menjembatani supaya antara dunia industri juga dengan teman-teman Ziswaf itu juga komunikasinya lebih kuat. Gitu. Baik, itu informasi yang sangat menarik, tapi kita harus tidak kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Economic Challenge spesial Ramadan. Segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.